Selamat pagi. Kedengeran ya? Cukup jelas? Bagus, bagus. Bagus, alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman KDL khususnya dan teman-teman 85 umumnya. Bagi yang belum bergabung KDL, ditunggu ya. Boleh kontak salah satu pengurus. Nanti Prima sebagai ketua KDL akan memperkenalkan sedikit apa itu KDL, program apa saja. Mungkin kalau teman-teman tertarik nanti bisa kontak kita ya. Semoga kita semua sehat-sehat saja. Untuk menjadi sehat, ini saya ulangi lagi, kita perlu tetap berpikiran positif dan mendengarkan yang positif. Salah satunya ya ini, seperti yang disebarluaskan oleh KDL ini. Terima kasih telah bergabung di acara Sharing KDL, yaitu sebuah program berbagi ilmu dan informasi dari Koperasi Angkatan 85 atau Koperasi 85 KDL yang dilakukan secara reguler dengan mengangkat berbagai topik. Ada topik yang ringan, ada topik yang tapi semuanya menarik. Semuanya menarik. Sungguh beruntung teman-teman KDL bersedia berbagi dengan kita semua. Kali ini nggak mudah ya mendatangkan Alex ya, Alex. Karena Alex terlalu merendah. Selalu, saya nggak ada apa-apa. Apa yang bisa saya sharing, katanya. Tapi ternyata setelah kita kemarin persiapan ya, Prim, amat sangat banyak yang Alex bisa sharing dengan kita. Nah, Alex nih mendengarkan cerita Alex sangat menginspirasi buat saya. Alex yang sekarang, yang seperti tahu masa depannya dibentuk seperti apa gitu, sudah dipersiapkan lebih dulu dari dulu kala. Dari pengalamannya sebagai mahasiswa yang harus membiayai kebutuhan sendiri gitu, dengan memberikan les, sampai Alex yang mempunyai banyak sekali pengalaman dan ilmu ya. Sebelum mulai perbincangan ini, mungkin saya akan bacakan dulu CV Alex ya. Bentar. SD-nya di Tegal, rupanya Alex ini berasal dari Tegal, kemudian SD, SMP, tapi SMA pindah ke Aloysius Bandung, temennya Wicak kan, Cak? Wicak. Kemudian S1-nya di Tambang, S2-nya Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta, pernah bekerja di Inti Salim Corpora sebagai manajemen trainee, kemudian di Indomobil Group, kemudian nanti kita akan dengar cerita langsung ya dari Alex, bagaimana pengalamannya di BCA, kemudian di Citibank, kemudian mendirikan konsultan dan menjadi konsultan untuk direksi BCA, dan sekarang wira swasta dengan banyak sekali kepemilikan. Ada hotel di Bandung, di Bali, kemudian kawasan wisata di Puclut, kemudian BPR juga. Kita dengarkan langsung deh dari Alex. Silakan, Prim. Oke, ya. Mungkin saya sedikit memberikan gambaran tentang KDL sendiri. Jadi KDL sekarang kita banyak menjual produk-produk, terutama produk kuliner yang ada di sini itu ya. Jadi silahkan buat rekan-rekan yang belum pesan, silahkan pesan lewat Shopee. Sementara ini belum punya website atau Tokopedia, tapi silahkan. Jadi untuk masa-masa di mana bekerja di rumah, kemudian juga mungkin nggak bisa pergi-pergi, tetap bisa mendatangkan makanan yang enak-enak. Selain dari silaturahmi yang sudah dibilang Bina tadi, jadi kita sudah selenggarakan session ini mulai dari bulan Ramadan kemarin, mulai bulan April sebenarnya. Kemudian kita lumayan intensif, dan kita udah punya program sampai bulan Desember. Jadi insya Allah sampai setahun ini kita sudah mengadakan beberapa kali, dan pembicara-pembicaranya luar biasa sekali, termasuk saya sendiri lumayan surprise bahwa dari teman-teman 85 sendiri ternyata banyak sekali mutiara-mutiara yang bisa kita gali dan bisa kita hadirkan di sini gitu ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sharing session seperti ini.
Jadi tadi untuk bisa berpikir positif ya mungkin kita juga harus mendengarkan hal-hal yang positif. Nah ini adalah salah satunya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat pengetahuan dari sini atau bisa dapat mungkin inspirasi atau malah kalau bisa dapat network bisnis atau malah peluang usaha silahkan. Jadi KDL juga memfasilitasi kontak antar anggota. Kemudian terakhir kita sedang merencanakan untuk investasi. Jadi KDL selama ini tidak pernah investasi jangka panjang, selama ini hanya investasi jangka pendek, kurang dari setahun biasanya, untuk membantu beberapa rekan-rekan yang punya proyek jangka pendek. Tapi kali ini kita akan mulai mencoba untuk investasi di Cafe Sunyi di Bekasi. Jadi kalau masih ada rekan-rekan yang berminat, silahkan kontak ke pengurus. Mungkin masih terbuka sih untuk ikut serta. Jadi kita kumpulkan investasi dari beberapa rekan-rekan, termasuk dari KDL sendiri, untuk membiayai investasi di sana. Apa ya istilahnya crowdfunding mungkin ya kalau istilah kerennya, tapi ya ini di sini bareng-bareng lah supaya kita mungkin bisa merasakan. Dan juga terbuka kesempatan untuk teman-teman yang nanti mungkin membantu mengelola atau malahan kalau misalnya berminat untuk buka sendiri juga silahkan. Itu mungkin kalau, tapi yang lebih pengalaman mungkin Alex, jadi nanti silahkan Alex cerita hal-hal yang berkaitan dengan hospitality industry seperti hotel, cafe, kayaknya jauh tempat wisata mungkin lebih berpengalaman Alex, jadi mungkin silahkan. Demikian mungkin dari saya, selamat menikmati acara hari ini dan semoga berguna untuk rekan-rekan. Terima kasih. Ya, silahkan Alex. Ya, terima kasih Prima. Selamat pagi teman-teman semua. Salam kenal juga bagi yang belum kenal. Ini tadi Mirna bacainnya terlalu inilah. Pagi ini saya dikasih kesempatan kita sharing. Jadi saya akan sharing pengalaman pribadi saya. Dan mohon maaf jangan diartikan nanti sebagai suatu show ataupun kesombongan ataupun karena ini murni sharing ya, mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua gitu ya. Ini tadinya saya males ini disuruh Mirna dirayu terus sampai akhirnya kita bisa hari ini gitu. Tapi saya nggak punya pengetahuan apa-apa kecuali pengalaman hidup saya gitu. Jadi itu yang mungkin ingin saya sampaikan di pembukaan. Teman-teman, saya tadi udah disebutkan, saya berasal dari Tegal, kemudian saya lahir di Bandung sebetulnya, lalu ikut orang tua ke Tegal, SMA ke Bandung lagi. Ada teman di sini tadi baru tahu ada Wicak ya. Wicak di sini, sebetulnya dari Aloysius ada cukup banyak, mungkin 30-40 orang ya, angkatan kita gitu. Nah, saya beruntung karena saya punya pengalaman hidup yang beragam ya, dari mulai segala macam situasi saya pernah alamin gitu. Jadi ini yang mungkin ingin saya sharingkan kepada teman-teman. Kalau di judul Mirna sih cash flow kuadran ya Mir ya? Atau apa? Mau ditunjukin? Sebetulnya ya nggak apa-apa, coba mau ditunjukin cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki nggak apa-apa. Sebetulnya buku ini itu tahun 2000 dibuat oleh Robert Kiyosaki. Tapi apa yang saya lakukan di dalam buku ini sebetulnya saya sudah lakukan dari sejak kuliah ya, dari tahun 1985 kita kuliah itu ya. Gimana kalau buku ini kan bilang kita punya cash flow kuadran ini punya 4 kuadran dalam hidup kita gitu ya. Itu ada kuadran kita sebagai employee, ada kuadran kita sebagai self-employed, ada kita sebagai business owner, dan juga ada investor. Ini menurut buku Robert Kiyosaki. Nah, saya mulai sharing saya dengan pengalaman hidup saya tadi. Saya dibesarkan dari orang tua yang ayah sudah meninggal. Ayah saya meninggal ketika saya SMP kelas 1. Dan saya punya 3 adik. 1 meninggal jadi tinggal 3. 3 adik yang masih kecil-kecil, yang paling kecil waktu itu TK kalau nggak salah. Ya. Nah ini juga
pengalaman baik buat kita, ya saya mau sharingkan bahwa kalau bisa suami istri itu ya bisa kerja dua-duanya. Ya. Karena ketika ayah saya meninggal, itu ibu saya nggak bisa kerja apa-apa. Karena memang dilarang sama ayah saya. Gitu ya. Dia disuruh, udah duduk manis saja, terima uang. Gitu ya, dan urus anak-anak. Gitu. Jadi ketika di luar dugaan dipanggil Tuhan, umur 44 tahun, beliau itu ibu saya tinggal survive dengan makin hari makin minus. Artinya dari peninggalan yang ada tidak menghasilkan, tetapi malah habis dan habis gitu ya. Ketika SMA saya dikirim ke Bandung, itu juga karena ayah saya pernah bilang katanya, nanti SMA kamu sekolah di Bandung. Jadi ibu saya menjalankan amanah itu. Gitu. Nah, di Bandung kebetulan ada rumah kakek nenek saya, jadi kita hidup bisa tinggal di situ, nggak perlu makan, ya artinya makan ada yang kasih gitu ya. Gitu. Nah, di SMA masih secara finansial ibu saya masih bisa mencukupi, sampai di akhir SMA itu yang sudah mulai minus lah ibu saya. Jadi artinya untuk kebutuhan sekolah saya pasti sulit gitu ya kalau di sekolah swasta ya. Tapi ibu saya menggadaikan rumah saya, rumah ibu saya itu satu-satunya yang tinggal sisa ke orang untuk bisa menyekolahkan saya, beli formulir gitu. Itu saya ingat sekali. Saya dikasih uang pada tahun 85 itu 300.000 rupiah untuk beli formulir-formulir si Penmaru, beli formulir di Unpar, beli formulir di Satya Wacana, beli formulir di satunya Trisakti. Ya. Nah, tapi berjalannya waktu, alhamdulillah, saya bisa diterima di ITB. Ya. Tapi dengan penuh perjuangan, karena mungkin Wicak tahu dulu kelas 3 SMA kita ada pergi ke Bali, Cak. Saya nggak bisa ikut ke Bali karena uang dari ibu saya pakai buat ikut bimbingan tes di Teknos. Kalau teman-teman masih ingat dulu ada Teknos ya. Jadi ada Teknos bimbingan belajar karena saya pengen masuk sekolah di ITB supaya murah gitu. Karena saya ingin membantu ibu saya, paling pada saat itu bisanya cuma itu. Kalau di Unpar atau di sekolah swasta mungkin 1 semester di Unpar untuk sampai lulus di ITB. Seingat saya begitu waktu itu. Jadi saya nggak ikut pergi ke Bali, uangnya saya pakai buat daftar di Teknos. Singkat cerita, diterima di ITB dengan jurusan pertambangan. Kemarin sama Prima, sama Afan, sama Mirna ditanya, kenapa orang tambang tapi nggak pernah kerja di pertambangan? Di sini saya lihat ada Ronald, ada Arif ya, itu teman-teman di tambang. Ya memang saya nggak tahu, pilih jurusan itu bukan passion saya. Pilih jurusan saya cuma satu waktu itu, teman-teman. Saya nanya ke senior, jurusan apa yang lulus itu menghasilkan uang banyak. Gitu. Dikasih tahu tambang sama minyak. Gitu. Ya udah, saya isi Penmaru itu di formulir tambang sama minyak. Gitu. Jadi bukan kesenangan saya masuk ke tambang atau bukan ingin hati masuk ke sana, tapi murni karena faktor apa ya ekonomi. Saya pengen lulus, saya bisa punya uang. Gitu. Nah itu teman-teman di ITB juga sama. Saya jalanin, ibu saya mulai kesulitan uang, jadi saya harus mengajar. Tadi Mira sudah kasih prolog. Selama di ITB dari 85 sampai 89, 4 tahun setengah, ya saya lulus 89 juga, tapi wisudanya kalau nggak salah 90 Maret, ya, kalau 1 April waktu itu. Jadi pas bandrol lah, kebetulan bisa, padahal nggak pernah di kampus.
karena ada waktu kosong saya ngajar les. Ya, anak SD, SMP, SMA. Saya bisanya cuma matematik sama fisika, ya 2 itu. Kimia saya nggak bisa, jadi matematik sama fisika. Nah, itu pengalaman hidup saya mengajar. Makanya kalau mungkin banyak yang teman-teman nggak kenal, karena saya nggak aktif di kampus, karena begitu kosong, saya langsung kabur. Dipinjemin motor oleh saya buat mengajar. Dari rumah ke rumah, dari Senin sampai Jumat, Sabtu aja libur, sampai jam 9 malam, hari Minggu jam 3 sore, sampai jam 9 malam saya ngajar lagi. Nah ini mungkin dampaknya sekarang suara saya serak begini kelihatannya. Nah itu, jadi saya udah mengalami yang namanya self-employed, kalau kita kembali ke bukunya Cashflow Quadrant, sebelum saya bekerja. Ya self-employed itu ya waktu yang mendatangkan uang. Jadi kalau dilihat dari kuadran tadi, sebelah kiri itu kita harus menyediakan waktu kita. Waktu kita itu ditukar dengan uang. Waktu kita ditukar dengan reward. Employee sama self-employed itu berkaitan dengan waktu. Kalau employee sama, kan kita sebagai employee kita kan menukar waktu kita untuk mendapatkan imbalan. Ya, makanya disebut di sini ada karyawan, manajer, eksekutif. Kalau self-employed saya nggak masuk di sini. Di sini masuknya pedagang, dokter, profesional, dan sebagainya. Saya tukang les, gitu ya, tukang ngelesin. Tapi itu self-employed karena memberdayakan apa yang saya miliki. Dan yang saya miliki pada saat itu hanya kemampuan matematik sama fisika tadi. Ya, itu yang kita berdayakan. Jadi self-employed nggak usah harus yang bagaimana. Kalau kita punyanya, karena jujur ya, pada saat itu, tahun itu, saya sudah 1 bulan bisa dapat 700.000 per bulan. Ya. Ditambah, kalau dulu beasiswa di ITB, 1 bulan 50.000. Ya. Saya dapat beberapa beasiswa di ITB, 50.000. Jadi, 700.000 itu bisa buat hidup, dan saya bisa menghidupi adik-adik saya yang 3. Satu-satu saya tarik ke Bandung dari Tegal, sampai 3-tiganya ada di Bandung semuanya untuk sekolah di universitas. Jadi itu ya perjuangan saya, tapi kalau hari ini saya katakan saya sangat bersyukur, dan itu bagian daripada hidup yang paling indah itu mungkin. Tapi kalau teman-teman bilang masa SMA, masa kuliah paling enak, bagi saya itu yang paling nggak enak gitu ya. Karena saya nggak bisa menikmatin seperti teman-teman yang lain gitu ya, bisa nonton siang, bisa BBS bobo-bobo siang gitu ya. Saya nggak bisa. Saya nonton Sabtu di LFM ya, dengan gebrak-gebrak mejanya, yaitu kenangan tersendiri gitu ya. Kalau mati mungkin Kang Ipul ya kalau nggak salah dulu di LFM. Nah itu tiap Sabtu ya pekerjaan saya. Pacaran nggak berani juga, karena kalau pacaran takut keluar uangnya udah terbatas, terus harus pacaran lagi, takut. Nah itu jadi tadi kembali ke buku ini. Jadi saya udah jalanin, bersyukur saya bisa punya 4 kuadran ini. Ketika lulus dari self-employed saya sebagai guru les, saya bekerja di Intisalim tadi. Saya sebagai employee. Saya mulai dari manajemen trainee, kemudian sampai ke supervisor di Jakarta. Lalu saya dipindahkan ke BCA, karena dari Salim Group tadi, ditawarin mau Indomobil atau mau ke BCA. Nah, saya pindah ke BCA karena disekolahkan lagi di BCA. 1 tahun, ada namanya MDP, Management Development Program. Nah, saya ingin belajar, jadi saya di sekolahan sambil dibayar. Nah, pengalaman itu waktu di BCA, ternyata ada orang tua teman saya waktu SMA, Richard mungkin tahu, sekarang
teman kita sudah almarhum, namanya Hermawan Chandra. Orang tuanya itu Pak Koswara Chandra sebagai kanwil di BCA Bandung. Jadi dia tahu saya ada di BCA, dia bilang, kamu ngapain di BCA Jakarta, bantuin aja. Karena itu adik anaknya kawan, jadi saya panggilnya ya. Bantuin di Bandung. Jadi singkat cerita, saya pindah ke Bandung dengan tidak mengikuti pelajaran tadi. Ya. Jadi MDP itu sebetulnya 1 tahun isinya kelas, kemudian on the job, dan tes. Tapi saya on the job dan tesnya di skip. Jadi kelas. Jadi dalam waktu 4 bulan, saya pindah ke Bandung. Nah, Pak Koswara Chandra ini yang menginspirasi saya. Saya pindah ke Bandung tahun 90 akhir. Itu yang menginspirasi saya. Kenapa saya harus menjadi entrepreneur. Karena beliau jabatannya itu waktu itu belum kanwil, ya. Masih belum ada istilah kanwil, tapi sebetulnya fungsinya sebagai kanwil di BCA Jawa Barat. Tetapi usahanya banyak. Padahal dia sebagai employee, kan, dia sebagai employee tadi di kuadran kiri. Tapi dia juga punya business owner. Ternyata pada zaman itu Salim Group itu memperbolehkan bahwa pemimpin BCA itu boleh punya bisnis. Dan kemudian malah dikasih bisnisnya dari grup Salim. Jadi Pak Koswara ini punya bisnis distributor Indomie. Beliau punya bisnis distributor semen, Indosemen, karena itu dikasih sama Salim Group, diperbolehkan. Nah, zaman sekarang kan mungkin berbeda. Bankers kalau punya begituan, sekarang mungkin blacklist itu ya, masuk DOT, daftar orang tercela mungkin. Tapi zaman itu tahun 90, dengan lahirnya Pakto Oktober 88 itu memang perbankan booming dan nggak ada yang aturan yang melarang gitu. Dan itulah di 98 ada PPPN karena perbankan jadi kacau mungkin. Karena setiap grup bikin bank gitu. Kalau teman-teman masih ingat zaman itu Gudang Garam punya bank, terus kemudian Medco punya bank, semua punya bank gitu. Nah, jadi singkat cerita, kenapa saya ingin jadi entrepreneur? Karena saya melihat Pak Koswara ini sebagai role model saya yang membentuk, oh enak ya, bisa bisnis dan bisa punya penghasilan tambahan daripada employee. Jadi saya memutuskan pada saat itu saya tidak mau berkarir di bank, tapi saya masih tetap mau di bank. Karena saya berpikir di bank itu kita punya kesempatan untuk membangun network. Jadi buat teman-teman, anak-anaknya mungkin di bank itu bagusnya apa? Di bagusnya bukan saya promosi karena saya orang bekas bankers. Di bank itu kita bisa mengenal berbagai macam bisnis. Kita mengenal berbagai macam orang. Beda kalau kita misalnya ya, kalau saya di properti, apa yang saya kenal pasti orang-orang properti aja. Saya di minyak, mungkin yang saya kenal di orang-orang minyak kan ya. Saya di bisnis hotel, ya saya kenal dengan orang-orang hotel semuanya. Tapi bisnis lain saya nggak tahu. Gitu. Itu yang pertama. Saya bisa tahu bisnis banyak gitu di perbankan. Yang kedua, kalau kita di bagian kredit, teman-teman itu kita bisa pelajarin buku orang, perusahaan orang itu terbuka. Karena ketika mau minta kredit, itu tuh perusahaan diminta apa juga dikasih, ya. Termasuk mungkin yang rahasia ketika kita wawancara supplier, buyer-nya, kemudian cash flow-nya, rekening korannya, ya, pabriknya kita boleh lihat, kita boleh masuk. Jadi luar biasa sebetulnya kalau kita di bank itu kita bisa pelajarin banyak bisnis dan juga kita bisa kenal banyak orang. Tadi dua hal itu yang saya mau sharing juga ke teman-teman, mungkin anak-anak ya
Kalau sekarang kan kita udah terlambat, tapi anak-anak kita boleh belajar. Kalau yang mau menjadi entrepreneur, masuk ke bank, kemudian kita pelajarin, dan kemudian menjadi wacana knowledge kita. Nah, saya dibilang sama Pak Koswara, kalau kamu nggak mau dipindah-pindah, kamu nggak akan promosi. Ya biang, saya bilang nggak apa-apa Pak, saya pengen jadi seperti Bapak aja gitu ya. Jadi artinya saya pengen menjadi pengusaha gitu. Saya nggak mau kerja lagi, tapi saya akan penuhin dulu kewajiban saya secara finansial supaya dapat modal kerja dulu di BCA pada saat itu. Dan singkat cerita, selesai Pak Koswara pensiun, saya memang nggak dipindah-pindah, hanya di Bandung terus. Kenapa saya nggak mau dipindah? Saya ingin membangun network. Kalau kita dipindah, teman-teman mungkin bukan rahasia lagi kalau kita sebagai branch manager, baru 2 tahun kita di Bandung. 2 tahun kemudian saya dipindah ke Semarang. Nanti baru 2 tahun, 3 tahun dipindah ke Surabaya, dan sebagainya. Jadi, setiap kota itu cuma kita dapat kulitnya aja. Ya, networking di sana cuma dapat kulitnya, nggak bisa dalam. Padahal saya udah putuskan saya mau pensiun juga di Bandung, saya mau membangun bisnis di Bandung. Jadi saya nggak mau keluar dari Bandung. Saya kuatkan, walaupun saya orang Tegal, tapi saya mau menguatkan bisnis saya dan network saya di Bandung. Itu yang saya lakukan. Dengan konsekuensi saya tidak promosi. Nah itu. Lalu tahun 2099 sebetulnya saya sudah mau berhenti, tetapi waktu itu ada 98. Saya menikah 99. Ya, jadi waktu mau menikah saya itu sempat bingung. Ya, karena tahun 98 teman-teman tahu ada kerusuhan dan anak buah saya banyak yang dikit-dikit Pak minta izin pada saat itu. Anak disuruh pulang karena mau ada demo. Pak minta izin harus jemput anak sekolah. Saya tuh terpikir, kenapa ya orang sekolah aja kok jadi susah gitu ya. Karena situasi politik. Gitu. Jadi akhirnya pada saat saya mau nikah, waduh ini bagaimana ya? Nanti nikah punya anak berarti saya akan mengalami hal semacam itu. Gitu. Tapi saya laluin aja, nikah ya harus tetap nikah karena ibu saya sudah nanya terus. Saya umur 33 waktu itu, adik saya 2 yang perempuan sudah saya nikahkan. Tapi adik saya yang laki nggak boleh, kamu tunggu saya. Enak aja masa dia duluan, ya kan? Kamu udah saya biayain, kamu kerja dulu. Yang perempuan, karena perempuan bolehlah nikah dulu semuanya. Jadi keponakan saya jauh lebih besar daripada anak saya. Nah, saya pindah ke Citibank, waktu itu ditawarkan di Citibank. Karena saya pengen dapat reference international company. Jadi, waktu pindah ke Citibank, saya title-nya manager. Di Citibank itu paling tinggi VP ya, pada saat itu Vice President. Target saya cuma pengen sampai VP. Dari masuk tahun 2000, sebetulnya 2003 sudah dapat VP. Saya cuma pengen dapat reference international company. Buat apa reference international company ini? Reference international company ini buat pegangan saya. Kalau saya harus keluar negeri, harus bekerja di luar negeri ya. Karena ada teman yang sharing waktu kerusuhan Mei itu dia padahal sudah direksi di suatu bank, ya bank swasta, itu dia pindah ke Kanada, dia pindah ke Amerika, tapi dia jabatan direksi itu nggak berlaku di sana karena mereka nggak tahu misalnya bank swasta itu apa, what is BCA, what is Danamon, what is Bank Bali, what is Bank Niaga, mereka nggak tahu gitu. Jadi saya tanya, jadi dia jadi typist lagi. Kalau typist kan gajinya berapa gitu. Jadi saya tanya ke mereka, mereka bilang, lu harus punya reference international company supaya mereka punya benchmark. Begitu lu bilang dari Standard Chartered, begitu bilang lu dari Citibank, begitu bilang you dari UBS,
itu mereka punya reference. Lihat title-nya VP, you di sana dapat VP juga. Lihat title-nya manager, you di sana dapat manager juga. Jadi, oke. Saya harus dapatkan itu buat bekal saya. Itu yang saya lakukan, ya. Jadi sampai VP saya berhenti. Ya. Saya berhenti karena saya mau menjadi entrepreneur. Pada saat yang bersamaan saya sudah bikin Bank Perkreditan Rakyat pada tahun itu bersama teman-teman, karena bidang saya di perbankan, jadi saya bikin Bank Perkreditan Rakyat. Lalu saya bikin sekuritas, dan dua ini berjalan dengan baik, dan makanya waktu 2003 saya mau berhenti, nggak boleh sama CEO Citibank, jadi diperpanjang 1 tahun sampai 2004. 2004 berhenti. Nah ini jalan hidupnya. 2004 berhenti, saya mau jalanin full time bisnis, tadi mau jadi business owner full time, tetapi di telepon saya sama Pak Aswin Wiryadi, Wakil Presidir BCA pada saat itu, untuk membantu beliau lagi. Jadi saya ditarik lagi jadi konsultan di BCA, untuk direksi BCA. Tadinya saya mau jadi permanent staff lagi, saya bilang saya nggak mau Pak, saya sudah set up BPR, saya sudah set up sekuritas. Jadi saya mau jalanin ini, ya udah, kamu konsultan aja. Jadi inilah, makanya saya dapat dari kuadran yang berikutnya lagi, selain sebagai guru les di self-employed, saya punya pengalaman sebagai konsultan direksi BCA pada saat itu. Nah, konsultan ini dikontrak 3 tahun, tapi diperpanjang lagi 3 tahun lagi atas permintaan direksi, jadi 6 tahun. Baru total 2010 saya berhenti total dari konsultan tadi, tapi perusahaan konsultan saya karena berpartner itu masih jalan sampai hari ini. Gitu. Dan saya menggeluti tadi BPR dan sekuritas ditambah lagi dengan koperasi. Lalu berkembang dengan showroom mobil bekas dan lain sebagainya. Jadi saya masuk murni ke kuadran yang berikutnya, yaitu kuadran business owner. Dan teman-teman, apakah tiap kuadran ini, apakah kita harus menjadi business owner atau menjadi investor nanti berikutnya? Kalau menurut saya nggak harus. Ya, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dengan kuadran ini. Ini tergantung daripada passion ataupun keinginan atau tujuan hidup daripada masing-masing kita. Kebetulan saya merasakan 4 kuadran ini. Apakah kuadran ini ada kuadran yang lebih baik dari kuadran lain? Tidak ada. Saya bilang tidak ada. Dari sisi finansial, banyak sekali yang employee jauh lebih maju daripada yang punya business owner. Ya, karena kalau jadi direksi, tadi kan employee kan ada direksi. Kalau direksi bank pemerintah yang untungnya, atau direksi Pertamina yang untungnya belasan triliun kan pakainya tantiem. Ya, bukan pakai bonus. Ya, kalau sampai divisi aja mungkin kita sistemnya bonus. Tapi kalau direksi itu tantiem itu dapatnya puluhan miliar, teman-teman. Jadi sama aja dengan business owner. Tapi memang tantangannya jadi direksi kan hanya segelintir orang, ya. Sisanya kan di bawahnya. Yang berlakunya memang bukan tantiem, tapi berlakunya bonus. Gitu. Yang kalau bonus ya kita tahu mungkin paling 5 kali bonus, 10 kali bonus, 10 kali gaji, gitu ya. Paling bermainnya dalam kali itu. Gitu. Tapi tadi saya bilang dari sisi finansial nggak ada yang lebih baik kuadran mana. Tapi dari sisi waktu, dari sisi kebebasan, itu kuadran sebelah kanan itu punya kebebasan lebih dibandingkan kuadran sebelah kiri. Kalau sebelah kiri tadi saya sudah bilang, waktu itu ditukar dengan kompensasi reward, uang ataupun penghargaan yang lain. Sedang di kanan
itu kalau kita business owner, orang yang bekerja untuk kita. Kalau kita investor, itu uang yang bekerja untuk kita. Jadi bedanya itu. Kitanya punya banyak waktu. Jadi kalau teman-teman walaupun dari sisi finansial kalah dengan sisi sebelah kiri, tapi kita punya waktu yang banyak di sisi sebelah kanan. Kalau self-employed, dokter katakanlah, dokter tuh penghasilannya luar biasa, dokter terkenal di Bandung, itu praktek-praktek, mau di Jakarta juga, praktek sampai subuh, berapa miliar satu bulan dia pendapatannya. Tapi dia terbatas. Waktunya itu, ya ada dia, baru dia bisa make money. Nggak ada dia hadir, nggak bisa make money. Kan nggak mungkin. Dokternya sakit, lalu praktek bisa jalan, kan nggak. Ya, dokternya sakit, prakteknya tutup. Nah, ini kelemahan di yang sebelah kiri. Jadi kita harus hadir terus. Waktu juga harus ada. Kalau yang di kanan tadi saya bilang, kalau kita udah punya sistem, ya. Jadi kalau business owner tuh you own a system. Kalau employee you have a job. Kalau self-employee you own a job. Ya. Jadi ini yang kalau ini yang kiri tadi. Nah, kalau yang kanan you own a system, kamu kita run business owner. You own investment, you sebagai investor. Gitu. Dan uang yang bekerja untuk kita. Jadi bedanya tuh cuman menurut saya nggak baca habis buku Robert Kiyosaki, cuman ini tadi kembali pengalaman hidup saya aja. Cuman karena beliau yang memformulasikan rumusan ini, jadi saya harus tampilkan memang ini kuadran punyanya Robert Kiyosaki. Tapi sebetulnya saya alamin apa yang mengalir dengan kehidupan saya sendiri gitu. Jadi yang kiri tadi terikat waktu, yang kanan bebas waktu. Yang kiri kita harus hadir, yang kanan kita tidak harus hadir. Yang kiri tidak perlu ada modal uang. Ada hanya modal tenaga dan waktu. Yang kanan kita perlu modal uang. Karena menjadi business owner, menjadi investor, perlu modal uang. Yang kiri mungkin relatif tidak berisiko, ya. Yang kanan lebih sedikit berisiko. Nah, itu menurut saya. Gitu. Lalu kenapa saya ingin jadi entrepreneur? Ya belakangan ternyata Pak Ciputra ya yang selalu bilang kalau negara pengen maju harus minimal 2% rasio entrepreneur, orang yang jadi entrepreneur dibanding dengan rasio penduduk gitu. Kan saya googling, memang saya lihat Amerika 11%, Singapura 7%, Malaysia 5%, sedangkan Indonesia masih sekitar 1%. Ya. Jadi masih di bawah 2%. Jadi, tapi ya oke lah. Mungkin pembenaran diri saya jadi entrepreneur, saya mau membangun negara ini melalui entrepreneurship ini. Lalu itu mungkin yang bisa saya sharing dulu. Nanti banyak yang bisa kita diskusikan, Prima dan Mirna mungkin supaya lebih ini, karena kalau diskusi kan tanya jawab kita lebih enak ya. Saya bisa lebih keluar gitu. Karena ini memang saya nggak siapkan untuk tutorial seperti ini gitu. Itu mungkin mudah-mudahan pengantar ini bisa berguna bagi teman-teman di sharing KDL pagi ini. Oke. Terima kasih. Ya. Ini kita lihat beberapa bisnis propertinya Alex. Ini yang di Puncurut, Bandung. Apa namanya, Alex? Sarai Hill. Ya. Kompleknya namanya Sarai Hill. Di dalam ya. itu ada 7 tenan lah ya, 7 tempat yang ada di kompleks Sarai Hill gitu. Ada lereng Anteng, kalau teman-teman mungkin tahu nama lereng Anteng itu yang pertama. Ini yang pertama kita bikin di kawasan itu. Kawasan kita tuh ada kurang lebih hampir 14 hektar. Yang kita develop baru sekitar 3 hektar, tapi ini wisata semua. Ya, resto lebih banyak. Sama permainan anak-anak. Gitu. Ini bukan promosi ya, ini kemarin diminta Mirna sama Prima harus disampaikan, ya udah saya
biar kasih foto bisa lihat ini. juga. Nah, Ya kemudian, ini kelasnya menengah lah ya, menengah. Ini ada Dago Bakery. Kalau teman-teman tahu ada Tafso, ada Cakrawala. Kemudian ini Cakrawala. Ini Dago Bakery. Kalau di banyak selfie-selfie ini Cakrawala. Ada di Didiland. Ini di Didiland, tempat mainan anak-anak. Jadi Bandung itu bagusnya karena kita punya hawa ya. Yang tempat lain nggak punya. Jadi untuk pariwisata, kenapa saya terjun ke pariwisata? Karena di Bandung hawanya baik. Dan menurut beberapa orang, salah satunya Pak Peri Tristianto, mungkin teman-teman tahu, beliau juga pakar FO dan juga sekarang ke pariwisata. Orang tuh cari uang di pesisir, kemudian buang uang di pegunungan. Katanya begitu. Ya. Saya pikir-pikir, ya makanya puncak rame, mungkin Bandung rame, ya nyarinya di pesisir katanya uangnya. Tapi spendingnya di gunung. Itu katanya gitu. Nggak tahu benar, nggak tahu. Ini kita lihat yang di pesisirnya ya. Ini yang pesisirnya mungkin harus. Ini ada properti di Anur di Pulau Serangan. Hotel untuk inilah, untuk orang yang senang selancar ya. Selancar air itu banyak kan pada tinggal di situ karena ini satu pulau tersendiri, Pulau Serangan di Sanur. Iya. Tapi potretnya bagus-bagus juga nih. Budget hotel yang ini hotel-hotel sederhana. Nah, budget hotel ya. Ya, ini harga sekitar 400-500 ribu per malam. Ya. Ya, tapi lokasinya bisa di pinggir pantai, bagus juga makanya itu menarik juga. Ya, ini banyak bersandar di yah gitu ya. Orang punya kapal-kapal sama ada beberapa yah kecil gitu, punya bule-bule. Banyak wisatawan asing ya kalau di situ mungkin ya. Mungkin 90% wisatawan. Asing. Sampai sekarang ya, kalau lagi pandemi begini, tutup. Nggak ada ya. Kita tutup. Kita hotel kita di Bali ada 2, tutup semuanya, dua-duanya. Karena dibuka okupansinya cuma 10%. Di depan terminal buat ke Terawangan. Ini yang untuk ke ini ya, ke Terawangan ya. Apa? Ya. High speed apa? Speedboat itu ya. Speedboat yang cepat tuh ya. Dulu ramai sekali memang, sekarang sudah nggak ada lagi mungkin. Ya, ini yang surfer ya. Ya. Ya, ini beberapa bisnisnya Alex nih yang menarik. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan. Atau ada yang mau sharing juga. Kan banyak bisnis owner juga kayaknya di sini. Ini Mas Hardi ya. Oh, Andre bilang katanya 2%. David McClellan memang dokter ini satu ini mantap pasti. Referensinya udah ini. Udah lulus belum, Dre? By the way. Oke, ini pertanyaan tantangan saat pandemi, gimana strateginya? Ini menarik ini. Gimana, Lex? Ya, dalam jujur, pandemi ini? Kalau pariwisata di saya semua kemarin restoran. Kebetulan saya semuanya terdampak nih dengan pandemi. Yang DPR jelas karena ada relaksasi. Ya, jadi kita ikutin banyak customer yang penundaan pembayaran. Jadi NPL pasti naik ya. Itu terdampak, tapi manageable. Kalau sekuritas masih oke karena saham fluktuatif naik turun. Sedangkan hotel, restoran, sama pariwisata dari Maret sampai kemarin Jun kita tutup semua. Ya,
Jadi artinya, nah inilah salah satu resiko daripada di sebelah kanan, business owner itu adalah ketika menghadapi seperti pandemi ini. Kita income tidak ada, tetapi pengeluaran full, penuh. Ya, dari Maret kita tutup, ya. Tapi kan kita harus bayar pegawai. Bahkan Mei harus bayar THR. Tapi income nggak ada. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kita. Makanya kalau kita punya bisnis itu, kita selalu harus punya backup. Backupnya itu dalam arti adalah jangan semua kalau lagi masa jaya gitu ya, lagi masa untung, make money, itu jangan semuanya diinvestasikan. Harus ada cash flow yang kita siapkan kalau keadaan darurat. Karena kalau darurat seperti begini, kita nggak punya cash flow, itu problemnya kemana-mana. Gitu. Jadi ini yang paling penting bagi kita adalah kalau kita punya usaha, tetap harus punya buffer cash flow. Jangan dihabisin walaupun gini, walaupun ada godaan, ya ketika kita punya uang cash di perusahaan banyak atau nganggur, itu godaannya kita beli aset. Nah ini yang teman-teman tolong jangan tergoda 100% dengan beginian. Ya, karena darahnya perusahaan itu di cash flow, bukan di aset. Aset boleh tingginya setengah mati, gak punya cash flow, itu mati. Jadi kalau orang hidup tuh darahnya itu di cash flow. Asetnya biasa-biasa aja, nggak apa-apa, tapi cash flow kita kuat, kita bisa survive, dan kita bisa menghadapi pandemi sekian bulan, kita bisa laluin. Tapi kalau saya kebetulan saya punya cash flow, tapi kalau saya kebetulan saya robah di aset semua, kan nggak bisa. Sekarang saya bayar THR kan nggak bisa pakai properti. Properti harus dijual. Nah, dijual, situasi seperti ini, harganya pasti. Kalau ada yang mau beli pun, harganya pasti drop. Kalau nggak ada yang mau beli, karena semuanya wait and see, kita kesulitan. Siapa yang mau beli, mau dijual diskon 50% juga? Nggak bisa. Siapa yang mau beli gitu? Kecuali di bawah 50% mungkin. Artinya ada loss kalau di bawah 50%. Jadi cash flow ini penting, Mas Andreas. Jadi kalau di dalam masa pandemi ini, ya kebetulan saya bisa lolos karena adanya cash flow tadi. Kita nggak pakai uang ini untuk yang lain, untuk investasi, tapi kita benar sebagai sinking fund. Ya, kita pakai buat, ya kita nggak tahu sih ada seperti ini, tapi itu sebagai buffer kita. Dan karena kita udah biasa di bank ya dulu, kita kan punya apa namanya, nggak ada pasahat ya, ada saat ada stress test gitu kan. Kalau di bank tuh ada stress test, di perbankan saat ini tuh semua bikin stress test. Ya, kalau kondisi ini sampai akhir 2020 gimana? Kalau sampai akhir atau pertengahan 2021 bagaimana? Kalau sampai akhir 2021 bagaimana? Nah itu kalau di bank kita sudah terbiasa dengan stress test ini. Nah ini juga kalau bisa teman-teman di bisnis, yang punya bisnis tadi juga punya model kita stress test. Jadi cash flow kita bisa bertahan berapa lama seandainya bisnis kita tutup. Karena dulu nggak kepikir bisnis tutup itu karena apa? Karena nggak mungkin lah tutup, pasti buka. Tapi pandemik ini benar-benar membuka mata kita, memang bisnis bisa tutup. Gitu. Dan nggak ada choice yang lain. Gitu. Jadi mungkin kalau jawaban saya itu, Mas Andreas. Mas Alex. Mas Hardi yang nanya. Ya. Mas Hardi yang nanya tadi. Oh, Mas Hardi. Oh, sorry. Ya, siap. Mas Prima, boleh nanya nggak? Silakan. Ya. Pak Alex, salam kenal, sehat. Siap. Saya di bank. Siap, Kang. Ya. Siap, Kang. Ini kayaknya Mas Alex mesti bikin kuadran kelima kayaknya itu. Karena pandemi ini kan belum pernah dihadapi.
belum pernah dihadapi itu teorinya Kiyosaki, ya kan, belum pernah dihadapi. Jadi bagaimana apa namanya investor ini menghadapi pandemi seperti ini kan memang agak rumit ya. Kami juga di bank sebenarnya, bahkan OJK pun nggak mampu dia memprediksi ya. OJK udah mau mengeluarkan peraturan perpanjangan restruktur lagi tahun 2022. Saya pernah tulis di koran sebenarnya, di koran Tindo, tentang bagaimana ketahanan perbankan menghadapi pandemi COVID nih, ya. Ketahanan perbankan. Bank sendiri mungkin kalau nggak ada bank BUMN, kalau nggak disuntik oleh pemerintah juga akan kolaps juga ini bank BUMN ini ya. Karena nggak ada cash flow. Tadi kan ngomong cash flow tadi kan. Jadi laba bank itu sebenarnya labanya accrual basis, pengakuan-pengakuan yang sifatnya accounting treatment sebenarnya, ya. Tapi pertanyaan saya sebenarnya bukan itu. Pertanyaan saya gini Pak, Bung Alex, saya kan kebetulan diangkat jadi komisaris di salah satu anak perusahaan BTN di bidang property development. Baru diangkat bulan lalu ya. Nah, terus saya diminta membesarkan perusahaan ini. Tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan aset-aset NPL BTN juga. Sebenarnya, jadi semacam special purpose vehicle lah. Nah, saya ada niat mau membeli satu aset yang mungkin bukan membeli ya, tapi inovasi ya, pengalihan utangnya ke PT ini. Itu kalau mungkin teman-teman yang tinggal di BSD itu tahu ada namanya Intermark. Kalau keluar dari tol BSD itu exit tuh sebelah kiri ada apartemen, ada mall-nya, ada apa namanya bank-bank mandiri segala macam lah. Ada mall-nya itu Intermark namanya. Saya mau mengambil alih itu. Ada hotelnya, Hotel Aston. Nah, pertanyaan saya gini Pak, Pak Bung Alex, kira-kira kalau saya ambil alih kondisi saat ini seperti ini, kira-kira menguntungkan nggak dengan kondisi ini ke depan ini? Saya juga kemarin ditanya, kalau ambil alih kira-kira cash flow-nya bagaimana gitu. Masih bagus nggak bisnis hotel? Saya lihatnya sih dari sewa perbankan yang bank-bank yang nyawa, ada Mandiri, ada BNI, kemudian mall-nya juga masih relatif masih ada yang mengunjungi gitu. Bisa ini nggak, ada gambaran nggak, Lex, kalau ke depan ini seperti apa ini? Kan Bung Alex kan bergerak di bidang hotel juga ya. Kira-kira ke depan berapa lama di hotel ini bisa recovery kira-kira menurut Bung Alex? Ada gambaran nggak, Bung Alex? Mungkin di lingkungannya bisa sering diskusi ya. Kira-kira gimana, Alex? Nah. Ya, saya jawab sebisanya ya, Bang. Iya. Karena kan di hotel itu, kalau pengalaman saya, kalau mau beli hotel atau mall, jangan pakai uang bank. Iya. Kalau pakai uang dingin, itu masih bagus. Tapi kalau pakai uang bank, ini problemnya di situ. Pakai uang bank 20% aja, ya itu nggak bisa tuh Bang, untuk servis bayar ke banknya. Kalau kondisi lagi, misalnya occupancy rate-nya cuma 60, 70, ya 80 aja berat gitu ya. Jadi jangan pakai uang bank kalau mau beli aset hotel. Karena hotel ini sebetulnya nggak boleh buat cari uang. Hotel itu dapatnya dari properti gain. Ini menurut saya ya. Iya. Hotel itu dapatnya kita tapi dari properti gain. Jadi kalau dijual, baru kita dapat untung lumayan. Tapi sepanjang jalan, itu cuma bisa buat nutup kos. Kalau pakai utang bank, nutup bayar bank. Gitu. Kita nggak bisa dalam tanda kutip kaya dari bisnis hotel. Kalau Abang perhatikan, orang yang di Indonesia nih khususnya, atau di dunia juga mungkin sama, saya nggak tahu ya dunia, tapi di Indonesia nggak ada orang kaya dari bisnis hotel. Oh gitu ya? Tetapi yang ada, orang sudah kaya baru beli hotel. Ya, karena buat apa? Buat gaya. Karena bisnis hotel itu, untungnya nggak ada. Benar. Oh gitu. Cuman gaya. Wah hebat ya,
punya hotel, gitu. Wah hebat ya, punya mall, gitu ya. Jadi ya mall saya nggak punya, cuman hotel saya punya cuman buat gaya aja sebetulnya. Tapi kalau dijual nanti dapat property gain. Nah tujuan saya dulu saya bikin hotel memang mau dijual, bukan mau buat gaya-gayaan enggak gitu. Jadi itu satu. Yang kedua ya tadi jangan, kalau sekarang sih harganya harga COVID, Bang Sahat. Iya. Harusnya beli sekarang kalau uangnya dingin, it's time to buy dengan bargaining position yang punya uang. Karena cash is king itu benar-benar saat ini. Ya, dia yang mengendalikan. Jadi orang yang mau jual, apalagi jual butuh tuh sangat amat banyak, bukan sedikit, sangat amat banyak. Iya. Kalau sudah menjawab belum? Sedikit. Tapi Benar kan intinya jangan. Bang Alex kan gini, di gedung itu ada namanya mall, ada apartemen, ada office untuk kegunaan office ya, kantor. Jadi saya bukan mau beli tapi mengalihkan, karena developernya udah nyerah nih. Saya mau ambil alih untuknya gitu loh. Jadi saya nggak keluar cash flow. Paling saya akan minta restru gitu loh, bunganya supaya ditunda dulu gitu loh. Nah nanti akan saya jual lagi mungkin someday, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi gitu, saya jual gitu. Kurang-kurang seperti pemikiran saya gitu. Kalau begitu boleh. Beli dikit untuk diperbaikin sambil nunggu situasi bagus, lalu jual lagi. Memang harus dijual lagi. Kalau nggak ada untung. Mas Ahad, kalau pengen dapat return dari situ, nggak akan ada untung. Gitu. Mendingan jadi develop. Itu ada bekas BTN, kawan baik saya di Bandung, Pak Joko Saranto, kenal nggak Bang Saad? Ya, kita yang besarin dia tuh. Nah, Joko Saranto kan ketua Ray Jabar sekarang. Iya. Teman main golf saya tiap minggu gitu. Oh ya, bagus deh. Nah, boleh itu tuh. Oke, ya. Terima kasih ya. Pak, baca pertanyaannya. Terima kasih Alex sama Saad. Kita ambil yang dari chat ya. Jadi tadi ada dari Askin sama dari Kang Dudus. Dari pengalaman dana darurat tuh berapa banyak yang harus disiapkan? Berapa persen kira-kira dari cash flow, buffer cash flow minimum, atau berapa lama kira-kira? Kalau saya patokannya tadinya 3 bulan. Jadi gini, patokannya cuman kalau di bisnis paling gampang, kalau saya punya perusahaan A, perusahaan itu bisa toko, bisa pabrik, bisa rumah makan, bisa apa ya. Jadi definisi perusahaan jangan selalu dibilang yang besar-besar. Toko pun itu perusahaan. Business owner itu toko, kita toko kecil, itu juga business owner. Nah, cost-nya berapa? 1 bulan. Kalau cost-nya itu 30 juta misalnya, berarti saya harus diemin uang minimal 90 juta. Ya, buat apa? Buat kalau tadi terjadi apa-apa harus tutup, saya kan harus keluar 30 juta, ini saya masih mampu gitu loh. Sampai bertahan 3 bulan. Tapi lihat COVID ini kan jadi angka 3 kali, kelihatannya nggak cukup ya. Dengan adanya COVID, karena COVID-nya begini gitu loh ya. Jadi mungkin hitungannya bukan 3 kali lagi, tapi bisa tahun kali ya, gitu ya. Nah, ini saya belum bisa mencerna dengan kondisi pengalaman COVID ini, gitu, Mas Prima, gitu. Tapi kalau kemarin saya pakai hitungan 3 kali. Nah, kebetulan saya membantu juga di satu yayasan pendidikan. Saya minta sebagai bendahara saya di sana. Saya minta kepada pengurus dan rektornya itu, saya mau cari uang 4 tahun. Ya, artinya kita harus punya, yayasan itu harus punya untuk bisa mensubsidi kalau mau tutup. Itu kan sekolah 4 tahun lah ya. Jadi sampai murid yang paling baru masuk harus kita tanggung jawab sampai
lulus. Kalau di perbankan mungkin ada CAR, atau kalau di asuransi ada RBC ya, RBC atau apa ya, itu sebetulnya sama ya, buat buffer berapa lama kita bisa tahan kalau terhadap situasi yang kritis ataupun yang tidak kita duga. Itu mungkin. Oke, terima kasih. Tadi ada ini dari Andre, katanya apa Alex bisa bantu untuk KDL, bisa lah, nanti aja kalau itu kita bisa diskusikan terpisah. Ini dari Utit, ide untuk membuat hotel, resto, tempat wisata itu dari mana? Terus apakah ada tim perencananya? Mestinya ada. Ada. Jadi gini, ide wisata tadi kan karena saya mengamini yang tadi para pakar bilang bahwa Bandung itu kota wisata. Kemudian Bandung hawanya bagus. Dan memang nggak ada kota besar yang punya hawa seperti Bandung. Oleh sebab itu, saya berfokus pada wisata tadi. Dulu Bandung juga wisata, tapi wisatanya kan zaman kita itu factory outlet. Ya, tapi factory outlet itu sekarang udah drop. Gitu. Pemain besar factory outlet, Pak Peri tadi yang saya bilang, juga sudah beralih ke wisata. Kalau teman-teman tahu, Pak Peri ini yang punya floating market, dia yang punya The Ranch, beliau yang punya sekarang Great Asia Afrika, yang punya apa depannya Great Asia Afrika tuh Farmhouse, ya. Nah, itu beliau punya. Nah, saya masuk ke wisata, tapi wisatanya berbeda dengan Pak Peri. Kalau Pak Peri murni wisata, orang jadi kemungkinan datang satu kali selesai. Saya yang di Sarai Hill itu konsepnya wisata kuliner. Jadi harapan saya adalah bahwa orang datang bukan satu kali, tapi bisa berkali-kali. Dan ini terbukti. Sedangkan kalau orang katakanlah ke Great Asia Afrika sekarang, itu datang ya satu kali, udah. Nanti datang lagi, mungkin karena ada saudara atau ada teman kita ngantar gitu. Tapi kalau yang di Sarai Hill saya, karena sifatnya kuliner, di Lereng Anteng misalnya, di Cakrawala atau di Dago Bakery, itu karena sifatnya kuliner tapi ada selfie-selfie-nya, jadi orang bisa datang berkali-kali. Ya. Nah, ini menutup untuk weekdays. Kalau weekend sih nggak usah ngomong, semua bisnis di Bandung, dari hotel, restoran, pariwisata, semua full. Tapi kalau weekdays, ini kan hotel pun harus diisi dengan kegiatan. Apakah itu meeting atau pameran atau apa. Nah, di tempat wisata juga kalau weekdays, sepi. Nah, kebetulan di tempat kita karena kuliner, saya isinya dengan makanan. Dan kalau makanan kan orang perlu. Gitu. Dan dekat ya. Jadi itu ini. Nah, konsepnya itu yang pertama. Yang kedua, kalau desain ya kita bekerja dengan orang-orang muda, jujurnya, yang sebetulnya anak-anak kita gitu. Ya. Ini anak-anak muda ini yang bikin konsep, yang bikin branding, dia yang bikin konsep marketingnya. Jadi harus diakuin bukan zamannya kita. Kita lahir lebih dulu, tapi untuk bisnis kekinian kita harus percayakan. Sekali lagi, harus percayakan ke anak muda. Tim saya itu 30 ke bawah, mungkin 28 ke bawah. Ya, umurnya. Ya. Yang kasih nama Hara, yang kasih nama kolektif, yang bikin di tempat kita hotel ini anak-anak baru lulus, ya 1 tahun, 2 tahun, ya dia punya agensi buat konsultan branding, konsultan marketing, ya saya pakai jasa mereka, gitu ya. Dan yang bikin happening ya mereka juga, gitu. Jadi jangan anggap enteng, teman-teman. Cari yang pengalaman yang sudah top-top, enggak. Cari yang anak-anak muda ini. Mereka berpikirnya bagus kok gitu. Jadi
Nah, arsitek juga sama. Kalau arsitek sih campur ya. Ada yang senior, ada yang junior. Di kafe saya yang di Sarai Hill yang paling baru, sudut pandang, itu arsiteknya baru lulus 2 tahun. Ya, dia dari Amerika, bapaknya arsitek terkenal, ini anaknya. Ya, di satu murah, ngapain bayar bapaknya ya? Bapaknya kan sudah punya nama, kita bayar mahal, ini anaknya murah. Dia juga perlu portofolio dan hasilnya bagus. Kalau di yang Hara itu arsitek Unpar, Mas Zamzam namanya, si udah 30 lebihan ya, hampir udah 40-an lah kelihatannya. Dia angkatan 90-an gitu. Jadi itu perpaduan lah ya. Dan konsepnya yang ingin saya sampaikan, pakai anak muda. Pakai anak muda. Benar, anak muda ini 2 thumbs up gitu. Oke, menarik. Itu Jangan ini yang menarik. Muda, bagus, anak muda. Iya. Dan kita jangan memblok pikiran kita karena dia muda, dia belum pengalaman, terus kita blok. Kasih kesempatan dia. Nanti kita lihat luar biasa. Kita ikutin aja dari belakang, dari sisi yang kita punya pengalaman untuk jangan sampai jatuh ke jurang. Tapi kalau jalannya rempet-rempet, oke lah, ayo kita dukung. Sebelum sampai jurang, kita tarik. Gitu. Iya. Kemarin yang dari Stefani bilangnya katanya anak muda tapi anak ITB kalau bisa katanya. Boleh. Anak mana juga boleh. Oke, ini dari Kuyung, kalau untuk mulai bisnis ke kuadran ketiga, kuadran ketiga jadi business owner atau investor, apa harus modal sendiri atau bisa dari pinjaman atau loan? Ini menarik juga. Ya. Kalau kuadran 3 sebetulnya kan kita yang umum kan orang melaluinya dari employee gitu ya. Kecuali bisa langsung kuadran 3 karena punya warisan atau punya segala macam, bisa langsung kuadran 3. Saya nggak mungkin punya kuadran business owner kalau nggak melalui 2 yang lalu. Tapi bisa. Yang menutup kemungkinan langsung ke jump in ke kuadran 3, bahkan ke kuadran 4 investor. Ya. Kalau tahu-tahu dapat warisan banyak kan langsung ke investor aja. Gitu. Nah, kembali Kuyung teman SMA saya dan teman di tambang. Kalau ini maaf nih, yang banker saya juga punya bank. Kalau bisa nggak pakai uang bank, jangan pakai uang bank. Ya, karena uang bank itu di masa yang bagus memang nggak ada masalah. Tapi begitu di masa kayak begini, nangis kita. Kita kalau punya utang bank di masa begini, itu benar-benar nangis gitu. Jadi ya kalau bisa dengan kekuatan sendiri dari kecil itu better gitu daripada kita memaksakan pakai uang bank. Atau alternatifnya kita partnership gitu. Ya. Jadi ada 2 kekuatan, kalau saya nggak mampu, saya jalanin sendiri, kita partnership 2-3 orang partner. Tantangannya berbeda, bukan di keuangannya, tapi di chemistry-nya nih. Kalau mulai berpartner ini, tantangannya di chemistry. Bagaimana cocok ya? Kan nggak gampang kita berpartner, terus kemudian bisa cocok. Gitu. Dan so far, alhamdulillah, kalau saya semua bisnis saya berpartner, dan saya cocok-cocokin. Jadi artinya kembali ya, kuncinya di kitanya. Kitanya harus punya jiwa yang nerimo, legowo gitu ya. Kalau kita nggak punya jiwa itu, berpartner nanti bakal cukup sulit mungkin. Jadi Yung, kalau bisa sih dari uang sendiri semampunya, kalau nggak bisa second-nya partner, kalau nggak bisa lagi baru pakai uang bank.
Kalau dari saya itu. Oke, ya. Terima kasih Alex ya. Kemudian tambahan nih dari Liz juga nanya, kalau kebutuhan modal awal untuk tanah, apakah lebih baik dengan beli atau sewa? Nah, ini mungkin pengalamannya Om Alex juga nih, gimana properti-propertinya itu? Ya, kalau tergantung sifat bisnisnya. Kalau menurut saya. Jadi dan tergantung lagi dengan tadi keuangan kita. Jangan paksain, yang penting jangan maksain gitu. Ini yang sering salah ya kan begini ya. Orang kalau punya aset, saya beli tanah lebih aman karena saya punya aset. Aset itu tidak pernah turun. Ya, ini pengalaman lagi. Nggak ada properti turun gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini kita di Indonesia itu, terutama di Indonesia ya, kalau di luar negeri properti turun tuh banyak. Nggak usah jauh-jauh. Singapura, kemudian di Australia kita punya apartemen itu turun. Ya, di China turun. Di Amerika apalagi waktu subprime mortgage turun. Tapi di Indonesia memang belum pernah kejadian properti itu turun. Bang Zahat nanti juga bisa koreksi kalau saya salah, kan beliau BTN spesialis perumahan. Tapi dengan adanya pandemi ini benar-benar Indonesia juga turun tanah maupun harga rumah. Apalagi di situasi yang seperti ini, orang banyak jual, yang bikin turun apa? Karena banyak yang mau jual. Nah, banyak yang jual, yang punya uang, punya pilihannya banyak. Ya, supply and demand lah. Gitu. Jadi harganya turun, benar-benar turun ini. Di Jalan Dago itu 70 juta, sekarang 30 juta, makan di bawah banyak yang mau jual. Gitu. Jadi ini pengalaman yang sebelumnya saya juga nggak tahu, nggak bisa terpikirkan. Jadi kalau teman-teman mau usaha, mungkin perlu diperbarui sekarang. Jangan bilang beli tanah itu menguntungkan dulu, sampai nanti memang kondisinya normal gitu ya. Jadi kalau mau beli dan punya kekuatan finansial, beli nggak ada masalah. Karena berarti nggak mengganggu cash flow kita. Tapi kalau kita nggak punya kekuatan itu, sewa juga nggak masalah. Ya, cuman sewanya itu harus agak panjang, tergantung pada bisnis kita. Kalau sewanya cuma setahun, 2 tahun, tahu bisnis kita bagus, pasti pemilik lahan akan menaikkan berlipat kali. Ya, itu kerugiannya. Tapi bisa disiasati sebetulnya dengan bagi hasil. Ya, jadi di samping sewanya murah, tapi diberi bagi hasil. Saya ada yang bagi hasil seperti itu dan bisa sampai 10 tahun. Ya, kita ikat 10 tahun dengan sewa yang murah, tetapi jadi nggak bebanin kita, dan dibayarnya bisa per tahun, tapi saya kasih gimmick setiap tahunnya 20% dari profit sharing dari usaha saya untuk pemilik tanah. 20%. Jadi lumayan, menarik bagi dia. Jadi kalau ada untung 1 tahun itu misalnya 100 juta, saya harus bagi ke dia 20 juta. Sebagai tambahan sewa yang sudah saya perjanjikan. Itu juga bisa buat alternatif. Oke. Menjawab nggak ya? Ya. Ini kalau ngalor ngidul, sorry, soalnya nggak biasa nih. Oke. Ini juga dari Saya Ardi pengen. aja nih. Ya. Ardi pengen sharing recordingnya nanti untuk mahasiswanya. Apa kira-kira bisa ya Alex ya kita share recording? Kan biasanya kita share recording. Gak apa-apa ya? Oke. Dari Utip, ini ada. Keberatan, saya nggak keberatan. Oke, sip. Makasih. Nah. Dari Utit, kira-kira sampai berapa lama konsep hotel, resto, atau tempat wisata yang saat ini ada berjalan, atau kapan akan diganti oleh konsep yang lebih baru, atau kira-kira berapa lama life cycle-nya dari hotel, resto, atau itu. Tadi kan pernah diceritakan yang factory outlet, itu juga factory outlet mungkin kira-kira sekitar 5-10 tahun, habis itu udah habis sama sekali ya. Terus kalau hotel dengan tempat wisata kira-kira gimana?
kalau menurut saya sih bakal lebih panjang. Ya, ini bakal lebih panjang lifestyle-nya karena tadi ini kan ada pandemik ya. Pandemik ini, new normal ini tuh orang cenderung ke depan itu lebih suka yang healthy. Nah, kalau resto atau wisata yang terbuka, ini jauh akan lebih survive dibandingkan resto atau tempat wisata yang tertutup. Jadi, teman-teman kalau mau mulai masuk ke bisnis wisata atau kuliner atau tadi, mungkin harus banyak ke yang tempatnya terbuka. Konsepnya juga konsep outdoor. Dan itu hanya bisa di tempat-tempat tertentu. Kalau di Jakarta konsep outdoor mungkin sulit karena panas gitu ya. Di Bali pun kita relatif sulit, tapi karena orang ke Bali sudah siap dengan mental mau wisata ya. Jadi dia panas-panasan agak terima sedikit gitu ya. Tapi kalau orang Jakarta kelihatannya mentalnya kan bukan itu. Kenapa factory outlet dulu ya? Ada yang buka di Jakarta dan ada yang buka di Bandung, yang punya sama, barangnya sama, yang di Jakarta nggak laku. Ini berkaitan dengan mindset-nya. Orang Jakarta ke Bandung, di otaknya memang sudah mau belanja FO. Sedangkan orang Jakarta suruh datang ke FO di Jakarta, belum tentu datang. Karena memang otaknya nggak mau ngapain gue belanja FO di Jakarta. Makanya FO yang laku di Bandung. Gitu. FO di Jakarta nggak laku. Gitu. Nah, demikian juga sama di sini. Kalau kita di restoran ataupun di pariwisata, saya rasa dengan adanya pandemi ini ya kita harus mulai berpikir lebih terbuka, dan memang konsep terbuka lebih murah karena kita nggak menyediakan AC. Nah, yang challenging adalah di hotel. Hotel ini benar-benar kan tertutup. Makanya mungkin yang hotel yang AC-nya bukan sentral itu akan lebih survive saat ini dibandingkan yang AC-nya sentral. Ya, jadi dulu kan pemilihan saya hotelnya yang di Bali ada yang sentral yang satu yang tadi kita tayangkan itu nggak sentral. Jadi per kamar punya AC masing-masing. Yang di Bandung juga AC-nya masing-masing. Ternyata ini lebih laku dibandingkan yang sentral. Karena yang sentral orang takut muter-muter katanya, nggak tahu lah teorinya teman, ini kan kepercayaan orang gitu ya. Jadi kita nggak bisa lawan kepercayaan masyarakat. Yang satu-satu itu merasa ya cuman itu aja. Ini punya gua buka jendela, clear, beres gitu. Jadi hotel ini tantangannya adalah yang harus terbuka. Bagaimana bikin hotel yang terbuka dan AC-nya masing-masing. Lalu tempat lobinya, tempat makannya juga harus terbuka. Lalu tantangan berikutnya, istilah zaman sekarang orang harus bilang bisa buat staycation. Ya. Staycation itu ya di hotel, berhenti, gua mana-mana, gua wisatanya di hotel itu aja. Nah, itu yang juga tantangan di new normal. Nah, kenapa ada orang yang mau begitu? Karena males di rumah, sudah terkungkung sekian bulan, itu berlangsung pengennya keluar gitu. Walaupun ke hotel, tapi di hotelnya ya udah di situ aja, gue nggak keluar-keluar, nggak apa-apa. Nah, itu animonya tinggi. Tempat wisata kita di Unsur tadi, begitu KBP Kabupaten Bandung Barat, bupatinya mengizinkan, malah mendorong, itu langsung penuh. Jadi artinya langsung penuh, artinya kembali kepada sebelum pandemi. Itu tanpa menghitung hari. Ya, begitu dibuka, begitu langsung orang datang.
dan didukung sama pemerintah Kabupaten Bandung Barat karena mereka perlu income. Kasihan juga Pak Bupati bilang selama tutup nggak ada income sama sekali, buat bayar pegawai juga sudah mulai sulit. Makanya dia buka, malah dia sarankan naikin aja 30%. Kalau yang punya karcis masuk makanan, jadi ada BB1-nya yang dia dapatkan makin banyak. Tujuannya dua, kata Pak Bupati. Satu, dinaikin harganya itu supaya orang nggak ada kerumunan. Yang kedua, menambah PAD Kabupaten Bandung Barat. Tapi prakteknya kerumunan tidak bisa dilawan dan harga dinaikin 30% juga tidak memberhentikan orang untuk datang. Itu pengalaman kemarin begitu. Oke, menarik. Oke, Mir, kayaknya kita potret sebentar, Mir. Nanti sayang kalau pada keluar. Ya, bentar ya. Masih ada pertanyaan lagi, Alex, tapi Oke. bisa potret dulu. Ya. Bisa minta tolong teman-teman dibuka videonya. Nah, belum semua buka, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ya. Yuk, senyum. 1, 2, 3. Om Yos baru muncul. Tadi tenggelam soalnya. Ada 3 itu. Lagi dong, lagi. Ya lagi, sekarang baru. Ada 3. Senyum dulu. 1, 2, 3. Ada Om Pedi, ada Om Arif. Om Haryono. Lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Satu lagi. Tuh, 2, 3. Saya belum. Ya. Makasih. Oke. Pertanyaan yang lain. Tadi dari Kuyung lagi. Itu gross atau net profit itu tadi yang sharing tadi yang untuk sewa lahan 20% itu dari gross revenue atau profit sharing. Kayaknya tadi Alex bilang profit sharing ya, bukan gross revenue ya. Profit sharing. Tapi kalau profit gimana ngitungnya? Apa kan bukan TPK perusahaannya? Ya, kita. Karena kan bukunya saya kasih. Nih, gitu. Oh. Kita juga nggak mau lah ngambil begitu. Itu rezeki orang, kan kita udah komit ya. Ini juga penting. Jangan kita ngambil rezeki orang lah. Ya, kalau walaupun pada saat angka tertentu nanti mungkin timbul itu pikiran ya bahwa aduh gede banget jadi gua mahal nih sewa gitu ya. Itu forget it lah. Ya, jadi jangan di entertain tuh pikiran begitu. Karena begitu kita entertain pikiran itu, kalau saya punya keyakinan rezeki kita berikutnya ketutup gitu. Jadi kita udah komit ya, udah itu rezeki dia gitu. Jadi jangan kita atur-atur pembukuannya terus jadi ini, janganlah, udah relakan. Oke. Kan sama-sama win-win gitu. Ini menarik ini Alex ini udah tadi kalau partner cocok-cocokan legowo sama sekarang juga bagus prinsipnya untuk transparan. Ya. Oke. Ya. Ini pertanyaan dari Liz lagi. Di Bali saat pandemi hotel ditutup berapa lama atau sampai kapan perkiraannya? Sekarang udah buka lagi ya yang di Bali ya, Alex? Yang Bali yang tadi di Sarangan masih tutup. Karena kan turis asing nggak ada. Itu kan targetnya semua. Sedangkan yang di Livio, yang di Kute, kita udah buka, tapi cuma 1 lantai. Karena ditutup juga kasihan karyawan, terus hotelnya juga jadi nggak ada hawa ya. Nggak ada hawa manusia itu, bangunan kalau nggak ada hawa manusia itu jadi angker. Jadi saya buka. Saya bicara sama partner harus buka, walaupun okupansinya 8-11% doang sampai hari ini. Ya, diisi oleh orang lokal, ya turis lokal. Dan buka cuma 1 lantai. Lalu breakfast-nya juga kita nggak adakan. Jadi breakfast nggak ada, harganya harga room only. Karena kita sediain breakfast juga kan cost lagi. Jadi udah harganya dimurahin, dia cari breakfast di luar, dah gitu. Win-win lah. Orang yang jual di luar juga biar bisa laku kan. Gojek. Oke. Mau Gojek boleh, boleh. Betul. Kalau jadi sekarang itu
Kalau yang di apa? Yang di Bandung udah dine in ya itu, yang di Bandung. Di Bandung alhamdulillah yang kolektif okupansi sudah 60% lebih. Sebetulnya kalau weekend hampir 100%. Karena orang Jakarta masih datang walaupun PSBB. Dia nggak ini. Tapi turun 20% lah daripada sebelum pengumuman PSBB Jakarta. Oke, menarik juga. Oke, ada lagi? Silahkan. Mau langsung juga boleh nanya. Ya. Mungkin yang lain, kalau yang ada business owner yang juga mau coba konsultasi, silahkan. Kemarin ada ini ya, Prim. Siapa yang ceritanya? Yang Dari saya terima. Prim, saya satu. Ya, silahkan. Baik. Dasril. Siap. Ya, Dasril, silakan. Kalau model kerjasama kita di kayak ada komunitas seperti KDL ini itu. Ya. Yang cocok tuh partneran apa gitu. Model kerjasama seperti kita ini. Ini kan terdiri dari banyak orang ya, sampai 200, di atas 200. Rata-rata juga waktunya udah mau kayak bukan karyawan Brody lagi yang tiap saat di di kantor gitu ya, udah mulai free lah istilahnya. Nah, kira-kira cocoknya seperti kelompok kita ini bikin partneran usaha apa gitu, kira-kira. Kalau partneran kan sale tergantung lagi. Kalau menurut yang maju harusnya kooperasinya ya. Jadi kooperasi dengan kayak tadi yang kemarin Prima mau bilang dengan apa, buka kafe sunyi ya atau apa? Iya, kita rencana mau itu ya. Iya, karena kafe itu marginnya lumayan, ya. Dan kalau yang terbuka sekarang investnya kan nggak besar, karena kan kita di alam terbuka, kayak yang di Bogor tuh apa? Daun kafe ya? Ya, kafe daun. Ya. Daun kafe. Ya. Kafe daun. Itu juga Daong. Kan, Daong. investasinya kan murah. Jadi kalau di Bandung dulu ada Armor Cafe. Ya, itu di Tahura. Itu juga luar biasa. Volumenya banyak, investasinya murah. Jadi cepat balik modalnya cepat sekali. Mungkin 6 bulan juga udah balik modal. Itu dulu lereng anteng kita juga 6 bulan balik modal. Tapi target pasarnya yang sekarang rame menengah ke bawah. Jadi jangan bikin yang lux, bikin yang menengah ke atas, pada takut mati orangnya kelihatannya. jadi nggak keluar. Jadi ke bawah ya sekarang kalau menurut saya. Aduh. Menengah ke atas duitnya ditaruh di bawah bantal ya, Lex? Ya, kira-kira gitu, Mil. Terus yang umurnya tua-tua juga takut pergi-pergi, Alex. Iya. Yang tua-tua pada takut. Oke. Kita tua bukan? Ya, ini ada Mas Fauzan. Alex dari Indra. Ini tanya bikin kafe kayak gitu, modalnya berapa kafe yang di mana, Indra? Itu banyak kafenya itu yang di Punclut tuh, kafenya mungkin beberapa. Ada Hara juga di itu. Alex itu jari tangannya udah nggak cukup buat ngitung, Dra. Iya, nggak cukup buat hitung, Dra. Makanya yang sebelah, yang mana, Dra? Kafenya. Modal solusi Bromi, ya. Brompton dikali 12. Alex, mau Iya, nanya. Indra. Oh, ya. Ya, Agus izin Sastra nih. ya. Silakan, Agus. Indra udah dijawab belum, Prim? Apa modalnya? Ya, kafe yang mana? Itu kan bukan kafe yang mana? Sebutin. Enggak, ini ya. Ini kafe ya. Ini saya jawab dulu. Kafe itu variatif sekali loh. Benar-benar variatif. Jadi jangan pikir modal kafe itu besar gitu ya. Ada yang besar memang karena infrastruktur mau nggak mau gitu. Ya. Tapi ada kafe yang memanfaatkan
Nah, apa ya? Tempat. Jadi misalnya nih, kita cari tempat gedung tua. Ya, gedung tua itu sekarang kita nggak usah permak habis. Gedung tua itu biarin, justru ketuaannya dipakai sama anak-anak muda sekarang, di touch up sama dia, dipakai ketuaannya. Bahkan di atas ceilingnya itu yang masih ada kuda-kuda kayunya segala dibiarkan. Ya, itu dibiarkan terekspos. Jadi kan mirip, nggak usah dipakai gypsum lagi, nggak usah ditutupin kayu, ya. Jadi itu, lalu tembok yang karena sip, ya, apa namanya sip ya? Kalau ada air gitu terus jadi temboknya ini, itu sama mereka juga cuma ditetrek doang, digambar-gambar sedikit, kita nggak usah tetrek habis, jadi spot gitu ya. Jadi buat orang selfie gitu. Makanya ini anak-anak muda, kalau kita ngikutin maunya kita, gila. Makan minum di tembok yang sip begini kan nggak benar gitu. Ini berarti hawanya ini tinggal dibuka, jendelanya buka, ininya dibuka. Saya ada gambar-gambar beberapa, tapi nggak bisa sharing karena di HP. Itu memanfaatkan, jadi itu murah sekali. Itu 200 juta juga lebih dari cukup. Ya, karena yang paling mahal buat bikin kalau kafe itu buat beli mesin kopi. Ya, mesin kopinya itu yang cukup mahal, apalagi kalau kita pakai branded yang bagus seperti Lamar Soko gitu. Itu sudah 100 juta lebih sedikit. Ya tergantung jenisnya. Tapi kalau merek yang lain bisa 60 juta. Kalau ada yang bekas, ya beli bekas lebih murah lagi. Yang set mahal itu. Furniture-nya, karena nuansanya juga nuansa kuno, nuansa bekas, istilah sekarang apa, industrial gitu ya mungkin. Itu juga dari, saya dulu punya, namanya Yellow Truck kalau di Bandung. Tapi udah saya jual dan orangnya nggak nerusin sekarang kelihatannya. Itu juga dari kursi-kursi bekas. Dari drum bekas kita bikinnya. Kan murah, drum. Ditutupin karung goni, jadi kursi. Gitu. Ya. Meja dari kerat. Ya. Bekas kabel, gulungan kabel. Kerat dari gulungan kabel, dari tempat kerat bir, ditumpuk-tumpuk, dikasih papan, jadi gitu. Jadi itu murah sekali gitu. Tapi kalau mau bikin yang bagus juga bisa gitu. Mungkin gitu tadi siapa Indra? Indra yang pengen bikin kafe. Indra sama Agung tuh udah mau bikin kafe pada. Mending nyumbang di KDL aja, Bung. Alex, ini ada pertanyaan dari Agus Sastra tadi. Silahkan Agus Sastra. Ya. Iya, mau nanya nih Mas Alex. Ya, kalau misalnya Mas Alex mau jadi apa ya, invest atau mau bisnis gitu ya saat ini, kira-kira saat-saat seperti ini, kira-kira di bidang apa atau apa ya, bisnis apalah yang Mas Kalau invest saat ini, Agus ya. Putus. Agus mute suaranya. Putus. Ya, sorry. Ya gitu. Jadi Gimana, Mas Alex mau bisnis atau mau invest di saat-saat seperti ini ya, pandemi seperti ini, kira-kira di bidang apa atau bisnis seperti apa? Oke. Saya sih nggak kepikir investasi saat ini, Mas Agus. Tapi kalau berdasarkan nalar saya sih, mungkin yang berkaitan dengan kesehatan ya, itu mungkin masih oke. Sama tadi, kalau di wisata sama di ini sih oke. Di resto cafe ya. Tapi jangan yang mahal dan jangan yang tertutup gitu. Karena
Kalau yang tertutup pasti udah nggak laku lah ya. Di Bandung di mall itu ada Maystar misalnya, itu satu meja doang yang laku gitu ya, karena tertutup gitu. Tapi kalau yang terbuka masih ramai. Dan kalau harus invest sekarang, kalau menurut saya yang resikonya yang harus cari yang kecil. Karena ini nggak tahu nih ya. Ini jujur pandemik ini kan kita nggak tahu semuanya mau sampai kapan. Jadi kalau sekarang punya cash, kalau menurut saya ya pegang cash dulu lah gitu ya. Jangan digamblingkan dengan yang orang bilang ini kan setiap ada ancaman katanya ada peluang gitu ya. Tapi peluang ini kan masih apa ya, uncertainty-nya tinggi sekali. Karena nggak ada yang tahu gitu. Pandemik ini nggak ada yang tahu seperti apa. Gitu. Dan musuhnya kita tidak teridentifikasi. Ini yang paling sulit. Ya coronanya kan nggak teridentifikasi. Kalau subprime mortgage waktu itu atau karena ada masalah politik ya. Jadi problem itu kita bisa prediksi dan kita bisa lihat gitu. Tapi ini nggak bisa prediksi sama sekali gitu. Dan dampaknya kena ke semua segmen. Ya, segmen atas sampai segmen bawah, laki, perempuan, tua, muda, semua demografi kena gitu loh. Ini yang menurut saya jadi susah kita mau mengatur strategi kan, karena semua segmen kena. Ya ibaratnya dulu kan nggak bisa orang kalau punya uang sekarang mau ke Singapura bisa berobat di Singapura. Sekarang kan punya uang juga, jangankan cuma punya uang, punya pesawat di garasi juga mau ke mana? Nggak bisa. Ya kasarnya kita punya pesawat di garasi mau terbang ke Australia nggak bisa, mau ke Singapura nggak bisa. Mau kemana-mana nggak bisa. Nah ini kan nggak pernah terpikirkan oleh kita gitu ya. Dari kondisi seperti ini. Jadi kalau saya sih prefer tunggu dulu lah, jangan invest, apalagi kalau kita mengorbankan cash kita yang cuman segitu-gitunya untuk sekedar bilang mumpung ada peluang gitu. Itu kalau menurut saya. Dan jangan utang bank. Sekarang jangan utang bank. Ditawarin utang bank. Mohon maaf yang bankers. Jangan utang bank. Gitu. Oke. Terima kasih Alex. Ini dari Agung, kalau franchise untuk cafe resto apa lebih secure? Relatif mungkin ya. Kafenya Alex nggak ada yang franchise. Ada. Saya ada restoran Bonga. Ya, restoran Korea. Itu kan franchise. Saya ambil franchise-nya Bonga, restoran Korea. Ini kalau franchise menurut saya banyak ruginya. Ruginya apa? Ruginya satu, kita diatur sama mereka dari sisi cost. Itu udah di-set dari franchise fee, dari penggunaan propertinya, lalu desain, kemudian seragam, kemudian apa yang harusnya kita bisa cari sendiri gitu. Tapi mereka sudah harus pakai di sana. Jadi saya nggak bisa apa-apa kan. Yang kedua, mereka itu keras ya. Memang bagus tujuannya, tapi kan kadang-kadang kalau franchise ini dari Korea kan nggak sesuai gitu ya dengan culture kita gitu ya, dengan kondisi di tiap daerah. Jakarta, Bandung, Bali kan berbeda gitu. Nah kalau kita ambil franchise itu disamain sama franchise store tuh. Jadi kita nggak bisa ngomong ini tuh di Tatar Sunda saya nggak mau menu babi misalnya gitu. Itu nggak bisa ngomong. Ya harus,
karena ini standarnya. Bisa nggak dihilangin babinya? Nggak bisa. Gitu. Demikian juga kalau di Bali gitu. Saya nggak mau menu sapi gitu ya. Saya perlunya menu babi. Nggak bisa. Harus sapi juga harus ada gitu. Jadi banyak yang kita nggak under control kita. Tapi untungnya adalah kita belajar sistem. Oh, sistem mereka seperti ini, caranya begini. Kalau sudah bisa, ya udahlah, nggak usah franchise lagi, kita buka sendiri aja gitu. Itu seperti itu. Dulu hotel saya yang di Bali, yang di Kuta itu Ibis Style, ya. Karena kita belajar nggak ngerti hotel. Tapi setelah 3 tahun sama Ibis Style, oh cuman gini-gini doang, dia juga nggak kerja apa-apa. Ya, dia kerjanya juga, saya pikir dia punya network yang bisa buat nge-push ke kita, cuman 20% peran dia. Yang 80% tetap melalui booking.com, melalui Traveloka, melalui GM kita. Jadi buat apa? Kita bayar ke dia gitu. Setelah bisa, kita berhenti, udah kita hire GM yang bagus, dibayar lebih mahal, dia yang jalanin gitu. Itu berikutnya begitu gitu. Nah, kalau udah bisa 1, pasti ada 2, ada 3, biasanya begitu. Gitu. Jadi belajar dulu ya, Alex ya. Alex ini Ya, belajar terus. franchise buat belajar lah gitu, nggak apa-apa. Ya, belajar terus. Kalau kita belum pernah, biasanya menyepelekan. Tapi kalau kita sudah pernah sendiri, uang dari uang kita sendiri, kita lebih serius, Prim. Itu aja sih. Oke. Kalau yang gratisan kan banyak kan meremehkan gitu kita. Iya, Itu iya. kan manusia kan begitu. Ya, oke. Kalau Ini diundang dari Agung gratis kan dianggap nggak itu boleh ya, datang kurang berharga. mereka gitu. Tapi kalau lu udah bayar konser itu, lu kan pasti datang, bela-belain. Iya, iya betul. Ini dari Agung, invest di saat pandemi katanya bisa dapat peluang gain di masa normal. Tadi kayaknya dari beberapa diskusinya Alex mungkin belum tentu ya sekarang invest di sini pandemi. Kalau yang properti dan harganya ini bisa, betul. Karena banyak sekali yang harga COVID itu diskonnya di atas 50% pun ada. Gitu. Nggak tahu Sahat yang tagihan-tagihan PTN yang di macet-macet bisa nggak dibeli dengan di bawah 50 tinggal kerjasama sama Sahat itu. Iya betul Ada. itu Lex. Tuh, kan betul tuh. Kan betul banyak. Betul. Nah, kalau uang dingin, jadi belinya dari uang dingin, jangan pakai uang bank gitu. Oke, ini dari Cahyo, katanya uang dari bank apa sebaiknya taruh di bawah bantal dulu. Kalau ada uangnya, Yos. Taruh di lemari es biar dingin Iya, tahu. biar dingin, biar jadi uang dingin kalau Alex. Ini juga ada yang pada nanya, bisa nggak magang di tempatnya Om Alex nih? Katanya Boleh. Dadang sama Nita katanya pengen magang. Boleh. Nggak tahu bisa bayar nggak, tapi untuk Nita sama Dadang tuh mahal-mahal tuh pasti tuh. Magang jadi tukang cuci. Magang mah nggak usah bayar ya, Lex ya. Boleh. Kita untuk waiters, untuk barista, ya itu yang anak-anak sekolah banyak yang magang ya kita bayar sih, gitu. Daripada liburan mereka nggak puguh kan gitu ya. Pergi beberapa kita terima gitu. Kan kalau libur Indra semester jangan panjang kan kadang-kadang panjang ada yang 3 bulan gitu ya. Okay. Lex, Indra jangan jadi barista, minumannya habis. Oh gitu. Ini sendiri. Tiap dia mau disuguhin dicicipin dulu. Dicicipin semua nanti sama Indra. Oke. Tapi magang itu bagus tuh konsep itu. Untuk bisa Ya. bisa ngerasain itu ya. Iya, anak Experience. saya juga suruh magang. Anak saya kalau lagi liburan pulang ke sini dari waitress. Iya, saya Benar. suruh pakai bajunya karyawan, kemudian dia ladeni. Sampai ada nasabahnya customer,
bukannya kamu anaknya Alex? Ya, Pak. Lo kok ngeladenin begini? Disuruh papa. Jadi ini dari nulis pesanan. Lalu beberapa teman malah saya suruh lu marah-marahin. Ya, komplain. Biar anak kita tuh tahu gitu. Di komplain customer tuh harus bagaimana. Terus rasanya dikomplain, dimaki customer, terus jadi dia menjiwai gitu loh. Pekerjaan itu tuh menjiwai. Saya biarkan, saya gaji, ya dia senang kan dapat gaji, gajinya sama seperti yang magang yang lain-lainnya. Gitu. Oke. Ibu-ibu Kayaknya udah cukup ya, Mir, habis kan? Ibu-ibunya yang jangan gitu, kalau saya anak laki lebih anak perempuan juga harus begitu. Bapaknya dulu Saya sama Mirna mau bikin klinik. Klinik bagus tuh. Klinik bagus. Heidi yang ini. Heidi langsung diambil dari mantu nanti. Aku modus. Modus itu bahaya itu. Ini salah Mirna, modus deh. Klinik 24 jam. Oke. Oke, kayaknya kita udah cukup hari ini ya. Udah banyak juga, udah 2 jam. Jalan juga. Terima kasih banyak loh, Alex. Ya, terima kasih banyak Alex. Sharingnya benar-benar bagus. Terima kasih. Ya, Japri boleh Alex. Teman-teman Bayar, Mir, foto dong, Mir. Udah lewat. Udah, tadi udah lewat foto lupa. Buka dong. Buka semua foto. Udah foto. Tuh. Aku pas di selfie aja tuh. Ini lagi itu ya. Bilang sebentar. Yuk, 1, 2, 3. Senyum ya. Lagi. 1 halaman lagi. Lex, gue mau nginep lagi Lex di. Terima kasih Alex. Oh, aduh, ayo welcome. Belum pernah di kolektif. Enak loh. Dari mana? Apa? Prima nggak mau soalnya jalan kaki ke rumah emaknya dipanggil dari kolektif. Emaknya